Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Ada derajat yang harus kita angkat, ada cacian yang harus kita buktikan. Selamat datang pada Mas Puput. Terima kasih atas waktunya. Acara pada malam hari ini rada mendalam dan juga sedikit ekstrim, yaitu bersedekah tanpa syarat, ya. Karena kita sering melihat apa yang jenengan lakukan bersama teman-teman di komunitas musisi Klaten itu memang membantu sesama itu tanpa babibu, tanpa AIUE, tanpa ini itu, ya bantu seperti itu. Mungkin sebelum masuk lebih dalam mendalami apa yang menjadi pergerakan panjenengan, bisa diperkenalkan dulu, karena sosok panjenengan itu sangat misterius ya, Mas. Anak-anak muda setengah dewa lah. Saya lihat itu anak-anak muda Klaten yang luar biasa menurut saya. Monggo Mas Puput. Ya, perkenalkan, nama saya Yohananda Verlina Nugroho, tapi sering dipanggil Puput. Selaku dari 0272 Kolektif, juga kawan-kawan di Klaten, kawan-kawan kreatif Klaten yang mengorganisir beberapa aktivitas kolektif di Klaten seperti itu. Kita tadi menyambung yang jenengan atur kita tadi, Mas. Sebenarnya triggernya apa sih, Mas? Jenengan kok bisa melakukan hal luar biasa? Anak muda biasanya kan turbulensi mentalnya, kemudian turbulensi informasi yang mungkin sedikit mengarah ke individualis kayak gitu, tapi sense of human jenengan kok terbangun begitu mewahnya seperti itu. Awalnya sih sebenarnya malah saya dari musik, Mas. Jadi di musik tuh saya banyak belajar juga bagaimana memandang hidup. Apa itu inspirasi Bob Marley kali dari? Ya juga sih mungkin. Itu cinta Bob Marley soalnya. One Love. One Love, asik. Ya di situ juga, terus sebelumnya juga udah melihat dari kecil. Saya juga dari keluarga, keluarga saya pecah. Di situ saya diasuh di jalanan. Broken home. Iya, saya pribadi broken home. Saya belajar banyak dari jalanan, bagaimana memanusiakan manusia. Tapi Mas, jenengan tuh imut loh, tidak ada tampang kekejaman di jalanan, kayak nggak ada loh, Mas. Nggak ada, wajahnya itu mempesona loh, terdampar di jalanan loh. Itu tahun berapa, Mas? Itu tahun 2000, kisaran 2004-2005, Mas. Sampai malah saya belajar di jalanan sampai umur SMA 2012-an lah. Berarti itu yang jenengan temukan, bersedekah tanpa syarat, tanpa memandang siapa yang lewat, tanpa memandang siapa yang hadir di jalanan itu. Betul. Jadi kayak pas, ya maaf kalau di jalanan kan kita random aja, Mas. Bisa ketemu wanita tunasusila ataupun preman. Di sana saya belajar bahwa pandangan hidup itu nggak selalu yang orang awam dulu saya anggap benar itu ternyata nggak selalu benar. Dan benar itu kan gimana ya, porsinya kan ada bener karepmu, bener karepku. Nah, bener kanggo ngomong oke. Nggih, niku terus ketemu apike wae. Apike iki kepiye to? Ya wis, apike ketemu kita harus banyak ngobrol dan coba dah lakukan sesuatu dulu. Nggo kebaikan, nggak perlu harus nunggu sopo, terus alasan opo. Tapi dari segi akademik pendidikan panjenengan menyelesaikan atau Alhamdulillah DO. SMP apa sih, Mas? Saya sempat ambil di D3, Mas. D3 di Akademi Kepelayaran waktu itu di Jogja. Kemudian berarti termasuk juga salah satu metamorfosa jenengan dari kehidupan jalanan sekarang lebih mengarah tertata sebagai sosok yang berkecimpung di dunia entertain, yaitu sebuah event organizer khususnya musik. Apa yang Anda lakukan saat ini? Karena saya pantau panjenengan tuh event-event yang jenengan selenggarakan itu sudah banyak sekali. Sebenarnya kalau dikatakan IO sih nggak begitu ya, Mas ya. Kalau saya pribadi, saya mengatakan ini cuma bentuk kolektivitas dari kawan-kawan. Jadi saya cuma melihat ada potensi apa dari teman-teman. Yuk, dari teman-teman bisa diangkat. Misal kayak kemarin ada tonton sablon, ada gambar, ada musik. Kita bikin pergerakan apapun yang kita tunjukkan, ini wajah Klaten yang baru tuh. Ini teman-teman yang kreatif yang Klaten yang bisa diangkat gitu loh. Berarti salah satu bentuk advokasi dan perjuangan untuk musik Klaten sendiri, ya? Iya, seperti itu.
Jadi tidak harus menunggu kok nyalahke iki piye enggak. Apa sing iso mbok lakokke? Apa sing iso mbok berikan? Yus ayo dilakokke bareng, lakukan bareng bersama. Berarti saat ini apa yang Mas Puput lakukan itu belum profit oriented ya? Dan saya lihat loh masih banyak wujud gigs yang Anda lakukan seperti itu nggih. Kalau saya pribadi memang jujur ya Mas, saya tidak berpacu pada profit itu, tapi lebih ke makna dari apa yang saya lakukan. Jadi dari setiap gigs yang saya lakukan itu apa yang pengen diangkat, termasuk kemarin pas kegiatan kawan-kawan disabilitas itu. Itu tuh itu bukan pengen nunjukin kita bisa memberikan seberapa atau apa yang bisa dilakukan, cuma ya sekecil itu pun kita mencoba membersamai teman-teman semuanya. Nggak cuman yo kue cah musik, nggak cuman kue cah nyablon, fotografi dan semua di situ melebur jadi satu, kita saling belajar satu sama lain tentang kemanusiaan seperti itu. Saya tertarik loh Mas, konsep dari apa yang lakukan tuh banyak meleburkan apa ya sekat-sekat yang ada di masyarakat itu, jangan berusaha untuk apa ya menyinergikan itu dengan tidak mengecilkan satu dengan yang lainnya, karena saya lihat luar biasa, ada anak Vespa, ada anak punk, ada anak underground, ada anak apa tato, dan ada anak untuk ekspresi di dunia apa screen printing dan lain-lain, dan luar biasa disabilitas jenengan hadirkan di situ juga. Jujur malah saya merasa terhormat kawan-kawan disabilitas bisa hadir, dan di situ sempat saya Mas mikir dulu banget. Itu apa karena kasihan? Enggak. Ya mungkin kan ya nyun sewu ya, kita pantas dikasihani kan dari kasat mata kan memang apa brandingnya kita kan seperti itu mungkin loh Mas. Brandingnya difabel ya dimesake gitu Mas. Bukan. Dulu jujur yang saya pandang dari kawan disabilitas itu karena saya malu daripada diri saya sendiri. Saya pernah mengalami di mana kok iso yo kawan-kawan difabel itu bikin karya seelok gue, sedangkan aku ini ngopo. Nah terus kalau mereka maaf yang punya kekurangan pada suatu fisik bisa melakukan itu, kok aku ra iso. Nah caranya kan kalau aku misal iriku itu bukan iri pengen yang gimana tapi lebih ke aku pengen gandeng dek, aku pengen sinau. Padahal ini kebalikannya Mas, kita kan ada di forum Empatia Disabilitas Klaten kan juga bergerak dalam bidang pengembangan pemberdayaan ekonomi dan juga pengembangan UMKM, termasuk terobosan upaya kita yaitu ekonomi kreatif. Kita justru banyak belajar dari panjenengan. Kita pengen caranya gawe event ini piye sih? Kita bisa mengkoordinir begitu banyak talent-talent seperti itu. Sebenarnya jenengan hadir di sini kita pengen banyak belajar itu Mas. Sebenarnya kalau itu sih saya malah kan jenengan Mas. Jejaringin jenengan keren. Saya cuma teman by teman, jejaring persekawanan, persetia kawanan seperti itu. Jadi kayak dari kota per kota, terus dari ya ini kecamatan per kecamatan, bagaimana ini bisa dikondisikan bersama seperti itu. Potensi apa yang bisa diangkat bersama seperti itu. Tapi saya anggap apa yang Anda lakukan ini tidak hanya sekedar bermusik ya, itu adalah suatu gerakan ya. Iya. Saya lihat itu Anda tidak sekedar pengen mencari untung dari musik, tapi lebih pada sebuah pergerakan. Iya. Benar ini? Benar sekali Mas. Karena jujur saya pribadi merasa utang besar di musik. Utang besar saya dalam artian saya dibesarkan di musik, dibentur dan dibentuk di musik. Disitulah terbentur maka terbentuk. Iya itu kata Gus Aji Dragon. Dragon. Ya disitulah saya banyak belajar. Kalau pribadi sih musik untuk apa ya? Musik itu refleksi diri saya Mas. Waktu ya pasti teman-teman semua udah pernah mengalami yang mungkin pernah kayak keluarganya hancur. Terus musik itu membantu kalian buat bangun, dan teman-teman di situ semua yang membantu kalian bangun. Terus tertarik dengan itu, refleksi musik Anda sebenarnya apa Mas? Reggae, underground, punk atau dangdut? Semua. Secara feel Anda pribadi atau mood atau passion Anda? Kalau passion secara dari hardcore. Hardcore. Berarti Anda jago musik.
Jangan gini, viral lagi. Mas, sempat dengan kontroversi dengan menampilkan gerak musik Iya. yang super hebat itu kan terus saya browsing ya. Iya. Musingnya apa sih sebenarnya kan apa ya? Penghilangan diskriminasi pasif Iya. terhadap sebuah equaliter musik. Betul. Itu saya lihat browsing itu benar nggak seperti ini, Mas? Seperti itu. Sebenarnya kalau ya ini Itu hanya sekedar ekspresif sebenarnya. ekspresi bukan- Mas. Jadi kalau kita kadang kan kita merasakan emosi yang diluapkan pada tempatnya gitu kan. Kayak kita dengerin lirik kayak orang dengerin ini puisi. Terus ini mungkin Mas sekaligus klarifikasi terhadap nyinyiran-nyinyiran betul. monggo sekarang ini sebagai apa jenenge klarifikasi sekalian, monggo. Jadi kalau kenapa saya mosing itu bisa se-ekspresif itu dan emosi saya keluar karena memang Dan terlihat sok jago. Iya, Banyak orangnya mikir yang nggak gitu. tahu apa namanya filosofi musik Nah, mungkin. esensinya itu belum tahu. Jadi buat teman-teman gimana ya? Moshpit itu memang wahana bermain bagi saya. Enggak yang sampai mikir aku di situ mau show off kekuatan enggak. Tapi kalian pernah ngerasain toh ketika orang ngomong tapi kalian ngerasain banget itu kue banget. Nah, kalian luapin di situ dengan rasa sadar betul bahwa rasa hormat harus dijaga sepenuhnya di situ. Jadi kalau kue keneng, ya aja nesu. Nek ngenengi, ya wis sportif, kue kudu Dan ngerti. justru malah kebanyakan yang mosing ini menabrakkan diri. Iya, seperti itu. Menjatuhkan diri, menabrakkan diri. Nah, kalau rules of moshpit kan kalau ada teman jatuh bantu dia berdiri. Itu kanggo saya filosofi hidup sing nek kancamu tiba ayo bantunan ngadeg. Ojo malah diidak-idak, ojo malah ditinggal lunga. Nah, di moshpit itu ngajarkan saya pendewasaan diri sih, Mas. Tapi kalau orang mikir mosing wah wonge rese lho. Nah, acara gigs memang chaos dari acara itu rame ya memang seperti itu. Bukan berarti kita pengen jadi jagoan, enggak. Kalau jadi jagoan enggak di situ. Jenengan bisa cari ke oktagon mungkin cari lawan di ring untuk bermain tinju atau apa, di itu enggak masalah. Sekarang gini Mas Puput, tidak memungkiri dengan sekarang kan sudah tahap berumah tangga. Apa sampai kapan Anda bertahan dalam bentuk kegiatan gigs seperti itu? Apa Anda tidak memikirkan untuk kedepannya kehidupan panjenengan dan keluarga lebih membangun sebuah upaya yang profit oriented? Sampai kapan Anda akan bertahan dengan pergerakan seperti ini? Kalau sampai kapannya, untuk profit oriented kita juga ngobrolinya harus mungkin profit oriented secara pribadi loh Mas. Jangan oh ya sungguh kebutuhan keluargaku, aku badi kehidupan keluargaku seperti itu. Sampai saat ini sih belum terpikir untuk sana. Tapi kalau mau lebih jauh lagi mungkin ya ada kepikiran, tapi bukan event yang seperti ini, untuk event-event pergerakan. Tapi jenengan punya potensi besar loh ke arah itu untuk event organizer profesional. Tapi memang niat saya dari awal nyemplung itu ya seperti kata Tan Malak, kata saya membela Tuhan dengan membela ciptaannya. Itu yang saya pegang banget. Dengan apa yang saya bisa, dengan apa yang bisa saya koneksikan, saya upayakan untuk bersama. Bukan untuk oh jenenge Puput enggak, tapi untuk jeneng bersama. Ini Klaten dan ini tidak ada yang dikiwak-kiwak nih, tidak ada yang ditirikan seperti itu. Jadi di Klaten kabeh diangkat, apa wae diajak ayo. Dan jenengan juga tidak mau dalam suatu kesempatan juga mengatasnamakan diri, pasti beserta dengan kawan-kawan. Iya. Mungkin panjenengan mengatasnamakan itu upaya saya sendiri apa? Saya lihat kepribadian Anda sungguh hebat di situ. Kemudian kita Mas berbicara agak meluas sih. Iya. Musik Klaten saat ini sampai di mana sih dengan dibantu pergerakan Mas Puput sampai saat ini? Kalau itu menarik sih Mas. Klaten udah mulai punya gengsi nggak sih Mas? Musik Klaten. Gengsi dalam dunia permusikan Solo, Jogja, Jakarta dan Bandung. Kalau skor 0 sampai 10 musik Klaten itu di tahap termin ke berapa kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain? Untuk saya 100 Mas. Alhamdulillah. Karena saya selalu bangga pada teman-teman. Saya sebelum membanggakan kota lain, saya banggakan kota saya dulu. Karena dari situ membentuk sense of belonging. Jadi kayak rasa nek kowe iki wis bangga karo brandmu kayak sales gitu. Nek kowe wis percaya kaya Vas iki apik lho, ngwadah anu kembang. Terus wong tuku kan, oh gua ada kembang. Terus apike piye Mas? Aja ditibakne. Udah tahu dulu nih produknya. Nah, di situ kan kita nggak pernah malu buat tampil di kota lain. Misalnya Klaten piye? Lah iki produkku wis apik kok. Apa sing perlu mbok tekonke? Bahane
apa meneh banyune, mediane, apa aku ngerti kabeh iki Klaten. Tapi kalau ketika ngomongin wah nek kono luwih apik enggak seperti itu. Kotane dulu seperti itu. Top goalnya dari pergerakan jenengan untuk masyarakat Kota Klaten ini seperti apa, Mas? Kesadaran untuk saling menjaga, merawat dan mewarnai. Mewarnai dalam artian yo rangkulen dulurmu, yo sadar untuk saling menjaga tanpa dijak maaf ya tanpa kowe masalah agama, politik dan apapun itu. Di sini kita ngomongin tentang kemanusiaan. Wis ora usah ndadak nek bantu iki sesuk ben aku nek nikahan eneng lenyinomi, bukan seperti itu lagi. Kebaikan udah kayak yo nek aku bantu mergo aku selo eneng wektu tak bantu eneng kekuatan, nek iso bantu kekuatan tak bantu kekuatan, eneng dana tak bantu dana, nek eneng bantu pikiran tak bantu pikiran. Apa sing coba lakake lakone ikhlas. Wis rasa mikir sesuk kowe tak genten tak sinomi, kowe sesuk genten itu pahala, bukan seperti itu. Udah bukan seperti itu. Kalau biasa loh Mas ini. Wah, mboten Mas. Karena di tengah apa ya? Tsunami gempuran apa ya? Kepribadian barat, kebudayaan barat, tapi jenengan tadi tetap konsisten lah menjalankan apa yang menjadi perjuangan panjenengan. Luar biasa loh Mas. Anak muda, cah nom, tapi pemikirannya sudah mapan seperti itu luar biasa loh Mas. Jujur saya pribadi ya banyak belajar saking jenengan teman-teman semua. Saya cuma 0 dari 0 dan 0 Mas. Jadi gimana ya? Dulu sempat saya kepikiran koyo ya seperti yang jenengan omongkan soal difabeli piye ya? Porsi ini dimasak nih. Memang gitu. bargaining kita memang di situ. Oh, gitu terus tak pikir gitu loh. Saya coba lihat di dunia barat seperti apa. Di sana juga menyediakan banyak lapangan kerja untuk teman-teman dan mereka konsisten di situ dan lebih baik dan bagiku loh. Justru sekarang ini malah banyak yang mendefine bahasanya para pemangku kepentingan, pemangku jabatan, orang top terkenal populer seperti Anda itu biasanya apa ya untuk memoles diri cedak difabel itu nilainya bar 8 dari 10 lah seperti itu mungkin ada stigma mendefend seorang yang ini untuk mendekati difabel seperti itu biasanya pencitraan lah seperti itu loh Mas. Itu yang kemarin saya takut ini ya curhat ya Mas ya. Kegiatan waktu kursi roda kemarin. Jadi kegiatan kursi roda, kegiatan gizi dan lain-lain kemarin itu pengennya nggak tak publish. Tapi teman-teman tuh bertanggung jawab. Iya itu. Ada bertanggung jawab. Nah, donasi situ ya. Aku ngobrol lagi nih Mas. Lah, gue kawan-kawan sih ngerti duit gue yang diskondi. Nggih. Nah, itu terus aku mikir. Itu bukannya sebuah apa ya orang ngomongnya apa ya menunjukkan kesombongan sih apa istilahnya. Apa ya? Jumawa atau apa seperti itu enggak ya, cuma laporan bertanggung jawaban. Sempat kepikiran itu Mas. Aku terus ngupload ini, aku ngobrol ke beberapa teman terus gini. Ria. Iya. Itu kan ria. Iya, betul. Lalu pas jalan. Loh, bukannya sing pengen mbok utarakan itu adalah pesan sing mbok pengen sampai kenapa kowe ora coba upload kuwi dengan caption menjelaskan itu untuk pertanggungjawaban itu seperti yang jenengan ngomong tadi. Terus tak pikir banget. Oh ya ternyata iya memang itu kuncinya. Oke Mas Puput, sekarang lebar dari kebaikan yang sudah Anda lakukan terhadap kami, terhadap kaum marginal yang lainnya ataupun kepada perhatian anak. Sekarang Anda membuat sebuah gerakan yaitu pasar gratis. Iya. Itu arahnya seperti apa Mas? Sebenarnya pasar gratis itu sudah ada di beberapa kota Mas. Di beberapa kota sejak kayaknya nggak salah pandemi ya. Di situ esensinya sih banyak sebenarnya kalau tak jelasin. Tapi yang tak ambil simpel di Klaten untuk di Klaten sendiri. Benang merahnya. Di Klaten sendiri adalah mengurangi bagaimana dirimu untuk tidak begitu konsumeris atas barang. Jadi kalau misal biasanya tuku klambi telu. Tonggo desa mugi eneng sing rasa tuku klambi. Itu aja terlalu konsumeris banget. Jadi konsumtif. Ya konsumtif banget. Isi eneng wong liya sing membutuhkan seperti itu. Dan yang kedua, nek kamu punya, ya jujur Mas, kita omong gini ya. Kalau banyak bertanya ini kegiatan amal atau kegiatan apapun yang jenengan sebut, ini tidak berdasarkan apapun kecuali landasannya cinta dan cinta. Jadi kayak
iki amal ya wis karepmu mulai nyebut apa. Tapi aku pribadi dan teman-teman tidak menyebut. Tidak mengharapkan surganya Tuhan, motivasi jenengan seperti itu. Iya. Wis mengalir ayo melakukan apa adanya, kebaikan ya wis mbok kuwi diitung biji ora wis Nggih. ora gagas itu. Gusti nek memang Gusti lihat itu lihat sebagai apa monggo. Rek saya nyuwun ke Gusti mah tak kon nyatet kesalahan dan dosa saya, rek kebaikan saya ampun dicatat. Wis ben lali mah matur nuwun. Ya. Nah, terus apa yang Anda lakukan tadi sebenarnya triggernya sampai arah kemana sih Mas? kalau sejauh ini sesimpel ini saya cuma melihat dunia ini udah terlalu gimana ya? Terlalu kebisingan dengan omong kosong, terlalu kebisingan dengan apapun tentang poles-polesan tadi. Nah, kemuakan dengan topeng-topeng Ya, kebajikan. saya muak sekali dengan itu. Saya muak. Jadi ini bukan soal kamu bisa memberi berapa, tapi kamu bisa membersamai atau tidak, dan kamu mencoba mencium keresahan mereka, membersamai mereka atau tidak. Nek meng ibaratnya bos kowe duwe sesuatu, nyotak kayak semene bantunen. Kamu tidak akan merasakan proses di sana bertemu orang dan ngerasake langsung apa sing dirasake wong ngisor sih. Terus gini Mas, Anda memulai pergerakan itu dimulai dari diri sendiri baru mengajak teman atau ada satu frekuensi dalam komunitas bergerak bareng? Diri sendiri Mas. Dari awalnya diri sendiri? Diri sendiri. Terus sampai sekarang pun sebenarnya ya Mas. Jadi kayak kan ini di Klaten itu aku bentuk harus merangkul gitu. Kayak akar rumput gitu. Kami awal pertama saya, terus saya itu ngajak teman, habis itu siapapun yang mau terlibat berkontribusi silahkan, tanpa tak kasih komando. Iming-iming. Nah itu tadi. Iming pahala, Iya. iming surga. Iya itu tadi. Gitu ya. Pasti itu Mas. Maksudnya kayak gini, nek kowe selo ayo. Nek ora ya wis, dahulukan dulu sing nang omah butuh maem. Nek kowe pas lo ayo bantunan. Aku lagi selo banget iki. Emang waktuku lagi tak porsikan untuk ini. Aku jalan itu tiap minggu pagi kita cuma jalan berdua Mas, sama si Budi temanku itu. Terus aku sama temanku kayak wong loro terus ya Mas. Nek kowe nglakokke ming nunggu tok, iki ora bakal eneng pesane ke semua orang sampai itu tok. Ini bukan sebagai piye ya, sebagai ini jadi beban neng orang nanti kalau misal aku bentuk komunitas sing kudu kowe nang kono dan bergerak, nanti kan dadi beban. Nah di situ nggak ada ketulusan dan keikhlasan. Jadi aku pengen nih, kowe arep nyebut dadi bocah nang akar rumput sing kolektif ngorganisir iki boleh, asal kowe apa? Ya kowe mau keikhlasan mbok landasi. Jalan bareng bersama seperti itu. Terus sampai saat ini Mas, dukungan kepada Anda ini dari masyarakat Klaten ataupun dari stakeholder ataupun pembuat kebijakan di Klaten ini, apakah sudah ada support terhadap apa yang dilakukan? Saya support cukup dari kawan-kawan jejaring dan masyarakat warga sekitar Klaten aja. Udah sampai itu saya pengen sih, yaitu tadi pesan saya cuma apa, kesadaran tentang kemanusiaan, saling menjaga dan merawat. Enggak sampai yang tidak berharap kepada plat merah untuk pergerakan Anda ini, tidak sampai ke situ arahnya. Tidak. Jadi memang apa sih yang bisa dilakukan, lakoke wae. Kowe nek nunggu ming kesuwen, kowe nek nunggu ming arep gini loh Mas, aku sih yang saya percaya. Nek aku dikei, kowe tak tompo. Ning nek aku njaluk kok piye ya? Kudune kan misal ibu tuh nggak usah ditanya sarapan durung le. Esuk wis bisa masakke. Awan wis dimasakke, bengi wis dimasakke. Kowe lara dikeroki. Ora, Bu, aku dikeroki. Rasa ngerti ngono. Wong gliyate rada anu, kowe lara ta, tak keroki ya. Nah, harusnya seperti itu. Berarti sampai saat ini kegiatan event musik ataupun pergerakan ini tidak pernah terkoneksi dengan pemerintah Kabupaten Klaten? Tidak pernah. Dinas ataupun apa? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Saya memilih untuk kolektif bersama warga dan bersama teman-teman semua untuk berjejaring karena memang bagi saya nggak usah melenceng kemana-mana, mandiri atau mati gitu aja. Wih, keren ya Mas kata-katanya, apa ultimatum sekali ya ngeri ya. Ya pasti ya. Aku belajar di PANG juga, belajar di PANG bagaimana ngaryake diriku seperti apa. Misal kayak kan ngomongin PANG nih Mas, di PANG itu kalau orang mikir memang
iki beda sandaanmu ngene. Ya sama seperti yang saya rasakan karena difabilitas dipandang berbeda. Teman-teman Pang seperti itu, Mas. Rambutnya ngono ini. Tapi kalau Pang kan pilihan hidup. Ketika kamu sudah memilih seperti itu untuk berbeda, kamu harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Nah, itu saya rasa iki dewasa. Nah, aku ngambil filosofi itu untuk diri saya sendiri. Ketika aku sudah berjalan seperti ini, ya aku harus tanggung jawab apa yang aku pilih seperti itu. Kita sedikit flashback ya. Panjenengan tadi sudah mengatakan bahwasanya membersamai kita juga tidak hanya sekali dua kali, tapi Mas Puput ini sudah sering membersamai kita. Dan apa ya, sebagai anak muda saya nggak habis pikir ini anak muda setengah dewa apa gimana ya. Tidak hanya cukup tergerak loh, tapi bergerak loh. Intinya seperti itu, Mas. Tidak hanya tergerak, maksudnya banyak yang di masyarakat sekarang terjadi hanya cuman empati, simpati, tergerak, tapi jarang sekali yang bergerak. Tapi Anda luar biasa, istimewa, bisa bergerak, bermanfaat bagi sesama tanpa syarat. Itu loh yang keren itu, Mas. Tanpa babi bu, tanpa AIU, tanpa ini itu bantu ya bantu aja. Nah, seperti itu kayak ya aku belajar banyak dari sosok ibu tadi. Ya nek kowe ngeki ibu ki ra pernah njaluk balik kuwi gitu loh. Ngeki wae. Ibu kayak ibu Pertiwi kayak ibumu kayak apa ibu kita semua yang dalam hidup ini untuk belajar bagaimana ketulusan dan keikhlasan membimbing rasa cinta kasih itu gitu loh. Kayak kowe nglakokke apa sih? Sithik ya ora apa-apa. Wong kowe ikhlas. Mbane akeh tapi kowe sesuk njaluk balasan saka kuwi. Mungkin saya mengingat ini, Mas, keterlibatan jenengan dengan pergerakan difabel. Saya sedikit teringat dengan almarhum Fandi ya, yang dipanggil itu Panjul. Apa itu juga yang memicu rasa empati seorang Mas Puput ini untuk membersamai dan juga bergerak untuk kawan-kawan difabel? Fandi dia sosok bagi saya, Mas ya. Dia juga trigger juga bagi saya waktu itu. Fandi itu sosok, nah saya bilang tadi disabilitas bisa melakukan itu, kenapa saya tidak? Fandi itu sosok luar biasa bagi saya pribadi ya, Mas ya. Dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa menjadi sosok yang berbeda-beda, maksudnya bisa neng di panggon dek ngetrepke seperti itu. Saya belajar banyak dari dia dan saya tahu jenengan dari Mas Aji Dragon dan juga Mas Fandi. Saya tertarik di situ adalah aku tuh gula ilmu deh neng kono kita seperti itu. Bukan lagi itu mulai tadi. Nah, iki mesti wong-wong iki duwe piye ya? Trigger kekuatan aku. Trigger kekuatan dalam artian nek wong iso aku kudu iso. Aku kalau lihat teman-teman kayak yang aku lebih respect teman-teman maaf disabilitas yang jualan di pinggir jalan daripada yang minta-minta. Ya jujur saya sempat padu waktu itu dengan beberapa ya yang pengemis itu bukan gimana teman saya banyak yang berjuang kok, Mas. Yang sama seperti jenengan mungkin waktu ini jenengan buat cari komunitas itu atau gimana ya, itu kita tidak bisa menjudge atau memvonis, nggak harus seperti itu, tapi ya mungkin pemahamannya dia untuk usaha ekonominya baru sampai di situ. Dan sebenarnya itu juga peran kita bersama, bukan peran kita jenengan. Itu sinergisitas dari pemerintah juga di situ. Kalau lihat seperti itu gimana? Harusnya hadir negara di situ hadir, Mas. Karena kalau kekuatan kita sampai di masih bisa mengangkat derajat mereka. Kalau kita sudah berupaya dari mereka sendiri juga tidak ada. Kalau tidak memiliki kesadaran juga susah, Mas, kita angkat juga. Kecuali dipaksa dari pemerintah tidak bisa di jalanan, nah itu semakin bisa mengedukasi mereka, Mas. Itu juga dari kebijakan pemerintah juga. Dan tidak ada kepentingan di jalanan, nah itu ada arah ke kita nanti menguatkan mereka semakin terbuka jalannya. Ya lebih enak itu. Tapi ya sejauh ini saya nggak lihat. Ya proses lah, Mas. Proses. Ya, by step lah. Step by step. Mungkin gini, Mas, apa yang Anda lakukan ini apakah sefrekuensi dengan apa yang teman-teman Anda sering Anda ajak berkegiatan dalam pergerakan ini? Apa ada pro kontra juga, Mas? Sejauh ini bermusik atau
Ferdinando seperti itu. Nggak usah neko-neko seperti itu. Kok ngopong repot-repot seperti itu. Ada seperti hal itu. Mungkin kalau secara langsung nggak ada, tapi kalau di belakang saya nggak tahu mas. Cuman yang saya petik di sini adalah yo kangguku. Ketika wis gelem berkontribusi, sudah mau berkontribusi, kangguku keikhlasanmu sudah dilandaskan di situ. Dan saya tidak pernah nguduk kayak gue melu, maksudnya mengharuskan kamu ikut. Karena di situ saya selalu tanya, aku di event kayak gini, kegiatan menawarkan. Piye, gelem ikut ra? Delalah kok hampir semua teman-teman di Klaten itu pasti ikut. Nah, di situ saya nganggapnya, oh berarti nek kowe ngomong ikut, ya wis, kanggoku kowe ikhlas jalani kuwi. Gak ada bayaran. Gak Saya ada tahu apapun. Itu. Saya tahu itu pergerakan gigs Anda itu kan. Iya. Jadi memang kalau dikatakan dulu sempat kowe ra kesel kok nglakoni iki ngene iki. Ya nek kowe nganggepe beban kowe bakal kesel. Ketika kowe nganggepmu kowe sebagai acuan, kowe bakal mlaku terus. Dan yang paling luar biasa apresiasi buat kita itu dedikasi terakhir gigs Anda itu Anda tujukan dalam rangka hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember. 3 Desember waktu itu. Bagi kita sebuah penghargaan yang luar biasa loh Mas. Itu yang mendasari panjenengan bisa melakukan hal seperti itu difabel. Saya penegasan ya di mata panjenengan apa sebegitu istimewanya? Istimewa bagi saya. Istimewanya adalah kalau saya lihat energi dari jenengan semua. Energi dari jenengan semua itu bisa jadi trigger kekuatan yang luar biasa bagi saya. Semua, aku lihat karyanya jenengan itu loh. Aku sampai ya maaf, omonganku kan nggak jelas mas kalau dulu. Wah, suwok iso apik banget lho iki piye ngono. Masa kowe iso aku sampai sama komo itu. Komo iso apik yang ini adire iso gawe. Kok keren-keren lho. Mereka semangat-semangat lho. Masa adire iso gawe kuwi. Nah, terus kenapa spesial? Pasti selalu spesial di mata saya. Diberi gimana ya? Keunikan ya. Ya keunikan. Keunikan. Nah, keunikan. Kelebihan ya ora, kekurangan sebenarnya ya ora. Ya keunikan nek saya ngarane saya suri ya keunikan. Nah, wong anune bukan pola ngono. Tapi keren. Lah saya gini Mas, merasa ya memang apa ya? Fisik saya separuh tapi semangat saya itu penuh. Nah, itu yang saya Iya. respect Mas. Bukan pola, saya ya dibabel bukan pola seperti saya ini loh. Nah, saya respect seperti itu. Kan orang nggak banyak tahu itu Mas. Saya pengen angkat itu kayak difabel ora sing menyi-menyi sing selalu dimesakne. Kowe mergo mesakne tapi enak sing ngene iki lho. Kita ya ini Mas di dalam forum Empatia Disabilitas Klaten ini memang pengen merubah stigma itu Mas. Pengen seperti ini juga, nggak pengen selamanya seperti ini. Itu Mas. Kita sebenarnya ke arahnya seperti itu Mas di dalam forum Empatia Disabilitas Klaten. Kemudian gini Mas. Sekelas sumber daya manusia dari difabel ini apakah bisa mengikuti jejak apa yang dilakukan dengan ya taruhlah namakan sebagai event organizer itu apakah kita mampu Mas kalau sudut pandang dengan apakah bisa? Mampu sekali lah Mas. Kayak gini Jangan beri harapan palsu loh Mas. Wah ya enggak Mas, saya maksudnya jujur saya pribadi ya. Jenengan itu malah lebih jauh, langkahnya lebih jauh daripada saya. Ya mergo saya tua dulu daripada ini. Enggak, maksudnya dengan kegiatan seperti ini, saya jenengan pengen ngerti. Saya tuh pengen punya podcast dari kapan Mas? Masa sih? Sumpah. Saya lihat jenengan, Mas Ferry di podcast sih dengan teman-teman. Keren lah. Keren ya. Tengah badan di podcast ya. Nah, makanya kan, iki kok keren ya, wong iki malah ngaranku jenengan itu punya potensi-potensi yang keren. Sebenarnya enggak saya Mas, tapi ya kami di Empatia kekuatannya besar ada. Nah, para pendamping kami ya kita sebut itu Empatia Mas, kayak Pak Sekdes Melanceran itu yang sampai saat ini setia mendampingi kita dan memfasilitasi ini semua. Itu juga kita pakai konsep Empatia. Orang yang peduli dan empati terhadap pergerakan kita itu salah satunya beliau saat ini. Kita menumpang Mas di sini Mas. Tapi kan paling tidak sama yang saya lakukan juga Mas. Di gigs itu saya tempat juga numpang. Yang di Cosmo Resto itu dimanapun. Saya juga seperti itu berjejaring. Berarti tidak hanya di Cosmo Resto itu ya? Iya. Tidak hanya di situ ya? Semua itu asas dasar teman by teman berjejaring untuk saling menguatkan Klaten dan maju nih Klaten. Terus bargainingnya Anda ke resto atau kafe yang dituju
feedbacknya seperti apa mas? Tergantung. Mereka bisnis mas. Nah, kita nggak memungkiri itu loh. Mereka bisnis itu feedback yang mereka minta sebenarnya ada apa enggak gitu? Ada yang ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya biasanya, ya wes, gini wae. Saya biasanya tak ambil ST aja mas. Biasanya tak tiketing. Yang seperti kita pernah hadir di sini. Biasanya seperti itu. Nanti juga tahun-tahun pasti konsum di sini. Nggak boleh makanan dari luar. Terus yang kedua ada yang banyak banget yang kawan-kawan wes gunen bae. Los. Hampir semua gunen bae. Karena mereka tahu apa yang akan dilakukan di situ. Tak jelaskan dari awal, mas. Iki event kalau ini, teman-teman seperti ini, tidak ada omset apapun. Kita cuma nutup produksi udah. Karena kita cuma menyampaikan pesan dan pengen apa? Cah nom-nom neng Klaten, tapi punya trigger untuk acuan kawan-kawan, punya kesadaran. Makanya maaf, saya kalau band-bandan itu lebih banyak ngomong daripada main musik ya. Karena tujuan saya ada spread the message, bukan lagi aku main musik ditonton sebagai artis. Aku dudu artis, aku dudu musisi, aku dudu siapa-siapa. Padahal follower Anda banyak loh. Oh, enggak. Kata follower Anda itu saya lihat itu banyak di Klaten itu pada tergila-gila dengan. Wah, enggak. Kalau ditanya makanya Mas Puput itu musisi bukan? Lah kowe apa? Aku mau warga biasa sing difasilitasi main musik dan menyampaikan pesan. Aku padha karo kowe. Anda enggak gitu loh Mas, trauma dengan musisi-musisi Klaten yang kebanyakan stuck di Klaten ya, tapi malah bersinar di luar Klaten. Kenapa Anda masih kekeh untuk pergerakan di Klaten ini? Karena saya mencarinya ekosistem yang baru dulu di Klaten, Mas. Di Klaten itu karena mungkin ada sekat-sekat yang belum mereka terobos di situ. Jadi kan mungkin ada ego satu sama lain. Terus ewo pakai ewo. Nah, ini yang harus tak cari dulu, Mas Teh. Ini saya pribadi, Mas ya. Yang harus tak hancurkan dulu untuk mempertemukan koneksi dan koneksi. Sebenarnya menurut saya itu Klaten itu wagu, Mas. Mereka tidak bangga pada apa ya? Kearifan lokal, musisi lokal Klaten sebenarnya hebat, tapi dengan sendirinya mereka tidak mau mengakui gitu loh. Saya sayangkan seperti itu, Mas. Klaten saat ini masih pada fase seperti itu loh. Tidak bangga seperti Solo, tidak bangga seperti Jogja. Klaten ini belum sampai ke arah situ loh. Bangga terhadap apa yang menjadi milik Klaten, musik Klaten, karya Klaten itu belum sampai ke arah itu loh. Makanya saya pengen tuh gini, semua tuh ya kepengen saya pribadi, semua terkoneksi. Lungguh bareng, ayo ngobrol. Lungguh bareng itu di mana? Ketika saya bikin gigs. Di situ dari berbagai lini kan ngobrol bareng. Mas. Mungkin sampai nanti habis gig terus fast bisa. Nah, seperti itu mungkin. Harusnya seperti itu. Arahnya ke fast nanti. Potensi Klaten musik bisa di situ. Nah, potensi Klaten harus dari kecamatan per kecamatan. Itu kan lebih asing, Mas. Jadi jaring itu memang dikatakan, "Weh, enggak gig tombok." Santai weh, tombok mesti tombok. Terus ibaratnya tomboknya dari mana? Kalau tombok itu bisa dikatakan kolektif apa pribadinya? Tergantung ya, Mas. Kalau beberapa sih pribadi. Saya pribadi nggak menganggap itu sebagai piye ya? Sing kudu tak ketuni. Padahal atap Anda belum kokoh. Ya. Tapi Anda kenapa mau membangun atap yang rubuh, Mas? Biasanya berani seperti itu kan wis atapnya udah kokoh, udah wah, tapi Anda belum sekokoh itu berani spekulasi terhadap hal itu. Karena saya percaya semesta akan. Wah, keren. Enggak, Mas. Orang ngomongin menggusti Allah tapi semesta ya. Keren. Semesta akan memberikan karma yang terbaiknya, Mas. Kue ikhlas wae. Kue lakokno wae. Duit ki meng kertas. Gua kertas diorek-orek. Iya. Saya juga bingung. Aku ora pengen dikendalikan duit. Nek aku butuh duit, bukan berarti aku dikendalikan duit. Jadi kan tahu, saya bisa cuma sehari cuma dapat uang 30.000, 25.000. Itu saya bersyukurnya sama semesta, sama semua dalam hidup saya itu luar biasa. Tapi orang awam di luar sana nggak percaya kayak Mas Puput, kayak event organizer itu nanti bisa bicara seperti penghasilan 30.000, 20.000, ya siapa sih percaya? Mungkin banyak yang nggak percaya, Mas. Iyalah. Jenengan nggak tahu baju yang saya pakai ini dipikir orang larang. Jenengan ini tahu berapa ini? 25.000, Mas. Orang ngira branded ini di rumah ini branded legen ini. Loh, legen tak sablon sendiri. Nah, saya belajarnya, kudu kreatif. Orang kudu tuku. Ya piye carane? Enggak kudu branded. Enggak. Nah, yang penting terhadap merek. Yang penting apik, terus piye carane kowe ngolah kuwi sebagai seni. Wis dadi nilai kok aku ngono, dan ora perlu kowe sing
ngetokke dirimu siapa, mergo duwe apa, tapi apa isinen awakmu kuwi ibarat gelas seperti itu. Isinen sak kae nganti mbludak nek iso. Ya anu Mas, kebak tanpa luber. Ya itu kan mesti tidak pengen dilihat orang wah dan lain sebagainya. Itu timbulnya nanti kesombongan. Betul. Ceramah ya. Tapi ya memang walaupun mungkin Mas nanti mungkin kalau diberi kesempatan punya rezeki lebih, mungkin impianku sih ya omah ora pengen sing biasa wae. Luwih mending duitku kuwi iso mbantu seduluran keluargaku ketika dek butuh daripada aku pamer bondoku tapi sedulur pasmoro aku ora iso ngomong apa-apa. Seperti itu. Jadi kayak dari dulu memang mungkin dari orang tua dari Simbah itu ngajari ini almarhum kayaknya dari hati banget Mas. Sampai berkaca-kaca iya. Ya pengurangan podcast itu nangis mungkin. Ada sensitif banget berkaca-kaca gitu loh Mas. Saya belajar ke almarhum Mbah Putri saya Mas. Dulu saya tuh bingung. Bendino kok masak akeh men. Bendino kok segone akeh men. Turah-turah nang keluarga besar turah-turah. Terus saya tanya, "Mbok iki masak ngene iki turah-turah nggo apa waktu SMP itu?" Ya ben tanggane moro madang. Kok nek kono ora duwe ben jumuk kene. Terus ngobrol setelah lama ngobrol lagi. Ngopo to Mbah kok ngene iki? Nek omah kuwi dhuwurna pager mangkoke. Aja pager omahe. Nah maksudnya ya main rene moro madang bareng ngobrol bareng. Kok gentian nek adek kusuan dhek bakal ora ngobrol piye. Tur kuwi aja mbok jadikan kuwi sing kudu kowe iki terus kono balik iso bales koyo kowe. Tapi sebenarnya gini Mas, dengan apa yang Anda dapat dari keluarga itu kontradiktif dengan apa yang Anda dapat di jalanan. Iya. Terus mengkombinnya di dalam hati dan jiwanya seperti apa sih? Padahal itu kan beda jauh antara apa yang Anda dapat di rumah dan apa yang Anda dapat di jalanan itu. Kombinnya gimana? Mengkombinnya itu dengan menyelaraskan hati dan jiwa jenengan seperti apa? Mungkin dengan ngolor akal sih Mas. Gitu. Ngolor akal itu dengan banyak-banyak. Saya banyak belajar dari ya beberapa orang yang di pasar waktu itu. Nek bengi kurang ono turu. Ngapa iki? Kan lo bingung. Bingung terus ngapa? Ya coba wae. Prihatin. Bahasanya nggak seperti itu, kurang ono turu. Kan saya cerita banyak tuh. Wah, aku masalahku ngene Mas. Karena preman waktu itu. Tapi preman itu ya preman. Padahal bermasalah juga. Ngapa curhati ya? Lah ngapa mendem? Ya mendem alkohol nggo ngobati lorong jero ngono. Enggak seperti itu. Dia terus ngomong, "Coba mbok kowe nenepi, maksudnya nenepi dalam kan golek waktu diri. Mendekatkan diri kepada Tuhan." Ya, seperti itu bahasanya ya Mas. Terus waktu itu aku coba diem suatu malam, terus sampai sekarang masih kalau malam gitu sering jarang tidur saya goleki awakku ngonceki awak. Selama di jalanan pernah menjadi ateis gak Mas? Mungkin apa ya, fighting spirit dan struggle-nya itu mungkin apakah pernah sampai ke titik itu? Pernah menjadi seorang ateis hidup di jalanan? Pernah. Pernah. Saya sejak ibu bapak saya pisah itu sempat tidak percaya Tuhan. Tidak percaya apapun dalam hidup. Itu benar-benar sampai ke titik nadir terendah seperti itu ya. Saya sempat seperti itu, terus brutal. Ya itu. Saya di jalanan seperti itulah Mas. Terus satu titik saya ketemu dengan proses-proses panjang, ketemu dengan pang tadi saya banyak belajar. Pang itu enggak ya eneng sing apik, eneng sing enggak, semua dalam hidup seperti itu. Di situ saya belajar banyak di situ. Terus ya benar-benar digojlok habis-habisan di luar saya Mas. Saya dulu ini saya cerita ini jujur ya Mas. Saya waktu kecil anak sing pemalu, penakut, korban bully. Karo celingus. Maling belum. Enggak. Saya dulu korban bully waktu SD. Di situ saya merasa enggak ada orang yang ngerti saya. Di situ saya benar-benar iki. Berarti apa yang Anda lakukan ini sebenarnya ya penunjukan diri jenengan bahwa saya itu tidak seperti yang kamu bully pada waktu saya belum apa-apa. Mungkin itu apa? Entitas atau entitas diri. Jadi lebih ke dulu waktu masih umur belia ya, masih SMA gitu, selalu pasti aku iso lulus kok kowe. Tapi semakin kesini, semakin lulus SMA udah belum mikir.
yang saya lakukan ini bakal semakin mengerucutkan diri saya untuk ke dalam piye ya, kegelisahan yang semakin gelisah. Dalam artian gini, angel bahasanya Mas. Gelisah dalam gelisah. Itu kan ibaratnya kowe iki wis nyemplung, mbok cemplungke sampe blesek gitu. Dalam artian kowe iki wis ngerti, kowe iki dijak bersaing. Kowe njabani dan kowe pengen nunjukin ning dhek, aku lho saka kowe. Iki kok mesti nglakukannya bersaing. Kuwi rampunge kapan? Nah, saya coba. Oh, atiku kudu piye sih? Ya wis tunjukke nang awakku dhewe wae. Dalam artian apa kowe iso ngono kuwi? Saya bertanya pada diri saya sendiri. Sing diomongke dhek iki kleru. Tunjukno ndak awakmu kowe iki iso. Nek kowe iso, ya rasa ngerasa iso luwih saka dhek, tapi rangkulan piye carane? Ben iso jalan bersama. Anda memanfaatkan sekali ya kesempatan ini untuk mencurahkan apa yang menjadi saat ini. Apa ya? Unek-unek yang hati ya. Soalnya rane kocok ngobrol saiki. Dan sekarang kita berpaling ya Mas untuk fase Mas Puput setelah menjalani kehidupan rumah tangga ini. Apakah istri mendukung terhadap apa yang Anda lakukan? Pertama dulu banyak pertengkaran kecil Mas. Kami ada argumen seperti itu. Sampai satu titik dia paham. Kalau saya ngasih tahu, uripku wis dibentuk neng gini sebelum rukui. Tapi sebelumnya sama istri kan sudah tahu pergerakan Anda, Ah? Sebelumnya sudah tahu, toh? Sudah tahu. Tapi kan untuk ayolah mulai babak baru gitu. Babak baru pastinya seperti itu. Kendil itu kan mikir mesti jauh to Mas. Mbok kowe coba kerja sik ngono. Apa piye sik? Ya kowe sik eneng wektune kuwi. Dalam kalau saya ngomongnya simpel. Nek wong Jawa ngomong kuwi kan ibarate garwae sigarane nyawa. Nek kowe ora ngerti aku, berarti kowe dudu sigarane nyawaku. Lah kowe sapa ku? Kita tidak berusaha menyamakan persepsi, tidak berusaha memaksakan itu, tapi saling memahami. Nah, itu. Jadi iki tak jlentrehke sik kaya ngene. Tujuan uripku awale kaya ngene iki. Nek kowe cocok, ayo. Nek itu sebelum pernikahan apa sesudah? Sebelum. Udah nek cocok, ayo. Warming itu ya. Nek ra cocok tak balikin ning kowe. Aku bakal ngene iki. Udah cocok jalan, memang bakal debat sedikit. Lah awale wingi piye? Akhirnya dia ngerti. Dia kembalikan ke ini ya. Terus dia ngerti, oh iya. Perjanjian pranikahnya itu ya. Iya. Tanda tangan Camatan Pak Babin barang gitu ya. Akhirnya istri memahami itu ya. Memahami. Dengan tinggal flashback dulu gimana kesepakatan kita itu ya. Terus dia juga udah tahu pergerakan saya, terus saya sebelum di musik itu kehidupan saya bagaimana, terus dia supaya di situ ya wis iso kowe dadi saiki ya mergo kuwi. Nah, saiki kowe mikir sing penting iso jalan kabeh, tanggung jawabmu karo kepinginanmu. Oke, saya pasti jalankan itu. Rakitang blonjo ya piro, secukupe sing iso ngumakem yo. Piye carane diudakke bareng. Aku ora sugih, aku yo ora duwe apa-apa bareng. Ora ganteng, ora gagah, ora gedu. Suarane yo wagu. Ora. Kan jadi kayak sing penting ki kita saling upaya bersama, apapun bisa dilakukan bersama kok. Tapi kalau saya lihat terlepas dari itu nanti aset di akhirat atau apa yang penjenengan lakukan itu sungguh melebihi ekspektasi anak muda sekarang. Itu udah terlepas dari itu semua ya. Iya. Saya malah nggak pernah kepikiran tuh sejauh itu Mas. Saya tuh cuma kepikirannya aku iso piye yo. Kayak kegiatan yang saya lakukan setiap bisa ini nih kayak ketemu pas kursi roda gitu. Saya datang ke rumah itu rasaku iso seneng ngerasake ketika ibu itu kedatangan itu gitu. Itu persis apa yang saya rasakan juga Mas. Saya juga hanya memberikan informasi orang yang dibantu ini, tapi kalau terrealisasi saya juga di sini kayak mak terus oh iya aku bermanfaat. Cuman itu tok. Saya nggak pengen diucapin matur nuwun, nggak pengen sesuk didongake mlebu swarga ya enggak, tapi cuman terus gitu tok udah cukup bagi saya. Oh, saya bermanfaat. Rasanya itu nggak bisa digambarin Mas. Nah, kenapa? Alasan-alasan apa? Ya aku ora butuh alasan-alasan apa ketika aku alasan untuk berbuat baik itu nggak perlu alasan. Nggak perlu. Jadi ketika neng kono wis nonton, oh ibu iso senengi kok ngono. Kuwi urip. Bagi kita mungkin hal itu hal sepele, tapi bagi dia kan barang yang sungguh berharga yang sulit untuk dibeli. Nah, itu loh Mas, makanya wis aku makanya kemarin sempat nyalaki ini. Aku goblok-goblok awakku sendiri. Dalam artian kuwi meng ngomong kosong sama awakku dhewe. Kowe iso nglakokke apa? Nek mung iso nyalake we
kabeh iso nyalahke. Wis ayo apa sing iso dilakokke. Setiap malam saya nulis Mas. Apa sing kudu tak lakok tak wishlist tuh. Oh iso nglakokke iki apa ya? Sing iso tak lakokke nek rung didit kanca-kancaku. Kanca-kancaku iso ngopo? Iso support dengan dana event. Dana event ayo. Ketika dana event iki saya ditukokke apa? Sing rego semene. Konto jejaring kesehatan apa sing iso dilakokke. Nah itu semua gimana tak organisir lah Mas dalam diri. Tapi saya ingin sedikit warning terhadap jenengan. Jenengan bayangkanlah menjadi seorang paku ya, Mas. Paku nek bengkok tidak akan dihantam dipukul lagi. Tapi nek paku itu lurus pasti dihantam dipukul sampai anjlok. Nah, itu jenengan apa ya maknanya? Yo pasti ada ya tantangan pasti, orang berbuat pasti. Baik, suudzon dan lain sebagainya pasti. Nah, yang kita minta di sini Mas, penegasan kita ingin melamar panjenengan tetap berada di Empatia, di dalam forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten, mengingat apa yang jenengan lakukan itu tulus, ikhlas, tanpa babi ibu, tanpa syarat kebaikan yang jenengan tebarkan itu kita mengapresiasi itu dan kita minta jenengan tetap ada di samping di belakang kita untuk kedepannya di dalam forum Empatia Disabilitas Klaten ini. Kalau saya pribadi saya selalu support kawan-kawan semua, pokoknya apapun yang terjadi. Kalau waktu saya senggang atau ada kegiatan apapun saya pasti support Mas. Jangan tinggalkan kami. Enggak seperti itu. Nanti terus, nah itu yang sering banget saya alami Mas ketika awal-awal rock. Nggih, obor blarak ya Mas? Iya. Banyak kan sekarang gerakan itu obor blarak. Kayak yo nek kebaikan tuh harus konsisten, bukan lagi omongin kebaikan tapi apa? Ya kuwi dadi kegiatan sing wis dadi mbok omongne kudu mbok amini dalam kegiatan. Ketulusan iki dudu soal sing diomongi tapi dilakokne ngono lho. Wis lakokke wae, apa wae. Ora usah mikir kowe untung rugi, nek kowe sing untung rugi, ya bener kata Sujo Tejo, kowe ora ngomongke cinta kasih tapi hitung-hitungan. Seperti itu. Jangan filosof juga ya. Enggak Mas. Mengutip pernyataan orang-orang yang berfilosof ya. Iya. Jadi seperti itu kayak saya ngerasake urip iki goleki apa so seneng. Senengku ki apa to? Senengku iso bermanfaat nggo sedulur. Iso bermanfaat dinggo kanca. Iso migunane marang pepadane gitu loh. Enggak yang sing aku pengen mobil ngene, ya pengen mobil ya pengen gue pengen kodanan enggak. Kesimpulannya panjenengan tetap komit berada di belakang dan di samping forum Empatia Disabilitas Klaten ya. Ya, Mas pasti. Nah, mungkin ini Mas, sebenarnya pengen sih banyak yang kita obrolin tapi ya mohon maaf keterbatasan waktu kita berbicara di sini kan sebenarnya pengen yang masih banyak tapi kan ya lanjut part 2. Puput part 2. Dan dari sini kita mau berterima kasih terhadap apa yang sudah jenengan lakukan dan jenengan sampaikan hari ini. Kita mengucapkan beribu banyak terima kasih. Semoga kita tetap selalu dalam jalur kebaikan, Mas. Pasti, Mas. Yeah. Demikian tadi bincang menarik kita dengan anak muda Klaten, anak muda setengah dewa. Waduh. Mas Puput Ferdinando. Jangan lupa saksikan, tonton terus, like dan subscribe Empatia Channel. Salam inklusi.